Alhamdulillahilladzi amara an la na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma khalaqana wa razaqana wa hadana. Wa min jazili na'maihi manahana wa a'tana. Famin dunin nasi khassana wastafana. Wa min sairil umami ikhtarana wajtabana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mala'a quluba ahlil imani birran wa rahmatan wa hanana. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi tafaddulan wa imtinana. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ashrafu wa afdalul bashariyati insana. Anzalallahu alaihi kitaban wa qur'ana. Shifaan wa maw'idatan wa nuran wa furqana. Wa hudan linnasi wa rahmatan wa bayana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bi ni'matillahi ikhwana. Wa ala albirri wal khairi ansaran wa a'wana. Wa nas'alullaha an nakuna mimman tabi'ahum bi ihsanin linuhaqqiqa bi idznillah salaha dinina wa dunyana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan beristighfarlah, bertaubatlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, bagaikan mentari yang bersinar di pagi hari dan indahnya purnama serta kerlipan bintang-bintang yang hadir di malam hari, kasih sayang kedua orang tua akan selalu kita rasakan dari dulu hingga saat ini. Kasih sayang mereka berdua akan selalu kita ingat dari kecil hingga masa tua nanti. Meski perpisahan terjadi belum berapa lama, namun rasa rindu merayu untuk ingin bertemu dengan mereka. Meski sosok mereka telah tiada, kasih sayang dan cintanya masih bisa kita rasa. Demikianlah pengaruh besar dari kasih sayang orang tua yang begitu tulus keluar dari dalam hati mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya.
Saking agungnya perintah tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkannya setelah Allah memerintahkan para hambanya untuk mengesahkan Dia Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memerintahkan kepada kalian semua untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan juga memerintahkan kalian untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sidang Jumat yang berbahagia, bagaikan air susu yang dibalas dengan air tuba. Terkadang sebagian dari kita lupa untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Rizki melimpah yang telah Allah berikan kepada kita, pelit rasanya disisihkan sedikit untuk mereka berdua. Kesuksesan yang telah kita raih di dunia terkadang membuat kita lupa untuk kembali bersimpuh di hadapan kedua orang tua. Perantauan panjang yang menjauhkan jarak antara kita dan mereka terkadang membuat kita lalai dari menanyakan kabar tentang keduanya. Sampai kapankah ini? Sampai kapankah kelalaian ini terjadi? Rasa sakit tak berdarah kita hujamkan kepada hati mereka, orang tua yang telah mengerahkan segalanya untuk kita, akan tetapi tidak mendapatkan balasan dari kita. Tidakkah kita ingat dengan masa indah sewaktu kecil bersama mereka? Tidakkah kita ingat luar biasanya kasih sayang kedua orang tua yang telah mereka berikan kepada kita? Wahai ayah, wahai ibu, maafkanlah anakmu. Sidang Jumat yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap hamba. Akan tetapi salah satu dari mereka berdua ada yang lebih ditekankan untuk kita berbakti kepadanya, yaitu kepada ibu. Ibu adalah sosok wanita yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya sebanyak 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari pernah ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ummuka, ibumu. Laki-laki ini mengulang kembali pertanyaannya dengan nada yang sama. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Kemudian baru yang keempatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa abuka, baru kepada ayahmu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kata ibu sampai 3 kali, sedangkan ayah hanya sekali. Maka ini menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu lebih ditekankan. Jamaah rahimakumullah, 9 bulan lamanya berbagai macam kesusah payahan pun dirasakan oleh ibu di siang dan malamnya. Tidak hanya itu, di saat proses persalinan bukan main-main, nyawa adalah taruhannya. Segala tenaga ia kerahkan demi bisa melihat sang buah hati yang telah lama ia nanti selama ini. Dia rela untuk memilih mati jika hal itu memang bisa menyelamatkan sang buah hati. Maka sungguh aneh ketika ada seseorang yang sudah beranjak dewasa namun masih berani berkata kasar kepada ibunya, membentaknya dan pelit kepadanya, bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai mengusirnya dari kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak melakukan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana."
ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau misalnya kedua orang tua kalian tumbuh hingga usia senja, tumbuh hingga usia tua, salah satu atau dari keduanya bersama dengan kalian, maka janganlah ucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan uff ketika disuruh atau ketika dinasehati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma, dan janganlah kalian bentak kedua orang tuamu, kedua orang tua kalian. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tapi katakanlah kepada kedua orang tua kalian dengan perkataan yang penuh dengan kasih sayang. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Jamaah rahimakumullah, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, bagaikan bunga yang tak pernah layu. Ia selalu mekar di setiap waktu. Ketika kita dirundung sedih dan pilu, ia akan segera datang menghampiri kita dengan rangkaian kata-kata nasihat indah yang keluar dari lisannya. Berikan semangat dengan beribu harapan supaya diri kita tak berputus asa. Wahai ibu, maafkanlah anakmu ini yang mana dia senantiasa menyusahkanmu, senantiasa membuat hatimu sakit karena kelakuan dan sikapnya kepadamu. Wahai ibu, terima kasih atas segala pengorbanan ruang dan waktu yang selama ini kau berikan untukku. Maafkan diriku wahai ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikanmu, mengampuni seluruh dosa-dosamu, dan mempertemukan diriku dan dirimu kembali di surganya nanti. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun perintah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih ditekankan kepada ibu, namun bukan berarti kita lantas tidak berbakti kepada sang ayah atau bapak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa bil walidaini ihsana? Berbaktilah engkau, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, kepada kedua orang tua kalian, yang artinya kita disuruh untuk berbakti kepada bapak dan ibu kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pula kita lupakan kebaikan-kebaikan ayah kita. Betapa banyak peristiwa yang tidak kita ketahui di luar sana ketika ayah sedang mencari nafkah. Panasnya sengatan matahari, dinginnya air hujan yang mengguyur sekujur badan, dan segala beban yang ia rasakan dalam kehidupan, seringkali kita tidak mengetahuinya karena memang di antara sifat ayah ialah lebih memilih diam daripada menceritakan. Wahai ayah, maafkanlah anakmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi berbaktilah kepada kedua orang tua, baik itu ibu maupun ayah kita, karena sesungguhnya segala kebaikan yang telah kita lakukan selama ini belum cukup dan tidak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita semuanya. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum
حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.